Shalom, jumpa kembali dengan kesaksian iman tanpa batas Trisno. Bapa yang surga, hamba-Mu akan bersaksi tentang kebesaran nama-Mu. Pakai hati dan pikiran hamba-Mu ini Tuhan, untuk bersaksi, dan hanya hikmat-Mu saja yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai hidup kami. Haleluya, haleluya, amin. Pada siang hari ini saya akan bersaksi tentang kehidupan saya, penyertaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya akan menyaksikan saat itu saya diberi ujian, yaitu tentang penyakit jantung saya saat itu. Yang sebetulnya kesaksian ini sudah saksikan sebelumnya ya. Cuma saya rasanya pengen mengulang kembali kesaksian saya ini. Ketika pada saat itu saya penggal di tengahnya saja karena kesaksian saya itu sudah saya saksikan secara lengkap. Ketika itu saya divonis jantung, kemudian singkat cerita saya itu harus di endoskopi. Jadi di dalam penentuan endoskopi itu sendiri, saya diberi waktu untuk berpuasa. Kemudian setelah berpuasa itu saya akan melakukan endoskopi, dan saya endoskopi dilakukan di Rumah Sakit Bandung, rumah sakit yang cukup terkenal, dan dokternya juga ahli gastro, profesor lagi. Saat itu memang saya diberi kesempatan untuk menerima pelayanan itu semua, itu karena Tuhan Yesus Kristus yang kami agungkan. Sehingga pada saat singkat cerita, pada saat itu proses endoskopi itu dilakukan. Endoskopi itu akan berjalan secara normal. Kalau normal itu akan selesai itu sekitar setengah jam. Ketika itu endoskopi, dalam proses endoskopi itu diizinkan ada satu keluarga yang boleh masuk ke ruangan endoskopi untuk menyaksikan jalannya endoskopi itu sendiri. Endoskopi itu adalah dimasukin suatu alat untuk merekam kedalaman, istilahnya di dalam perut saya itu dimasukin suatu alat ya, untuk mengetahui ada masalah apa di dalam perut saya itu, melalui kamera yang dimasukkan melalui mulut saya, saat itu melalui mulut. Dan saat itu saya dibius secara total itu selama, kalau nggak ada masalah itu selama setengah jam ya, 30 menit itu selesai. Jadi selama setengah jam itu proses itu boleh saya alamin, boleh diambil gambar-gambar di dalam perut itu. Dan pada saat itu yang mendampingin itu adalah anak saya ya. Anak saya saat itu diizinkan untuk masuk di ruang endoskopi untuk kata anak saya sih melihat monitor yang melihat dalaman saya ya. Ketika itu suster menyatakan, Pak, ini harus dimasukin alat. Kalau misalnya operasi ini lancar sesuai dengan rencana, itu 30 menit itu bisa selesai, bisa beres semuanya. Tapi kalau nggak ada kendala, kata dia, untuk itu maaf, ini saya masukin cairan di dalam mulut, nanti Bapak setelah saya masukin itu tidak sadar, kata. Dengan hitungan 1, 2, 3, 4 saya udah lenyap, udah tertidur dengan pulas ya, dengan adanya suatu cairan itu masuk dalam tubuh saya. Sehingga di saat itu bekerja, saat endoskopi dimulai, ketika anak saya juga saya tanyain, waktu itu sih dokternya sempat ngomong, katanya, loh ini ada apa ini?
ada suatu kumpalan-kumpalan gitu, katanya, "Apa ini?" kata anak saya cerita seperti itu. Saat kejadian saya di endoskopi selama 30 menit ini, saat itu saya seolah-olah itu merasa tidur yang sangat nyenyak, tidur yang sangat lama sekali. Saya alamin itu. Karena memang saat itu saya hari sebelumnya saya udah merasa sakit, merasa kurang tidur ya. Ketika obat bius itu masuk ke dalam tubuh saya di situ mengalami bahwa tidur itu sangat-sangat nyenyak, sangat-sangat damai sekali, sangat lama sekali, seolah-olah sangat lama. Jadi di dalam proses endoskopi itu sendiri selama 30 menit itu saya diperlihatkan oleh kuasa Tuhan. Saya di situ begitu saya tertidur dengan lenyap itu, saya diberikan suatu gambaran, suatu penglihatan yang sangat saya tidak mungkin saya lupakan saat itu. Yaitu saya diperlihatkan buat suatu adanya rumput yang hijau banget, kemudian dikelilingin dengan adanya pohon-pohon yang rindang, bunga-bunga yang indah, sama sekali indah, dengan warna-warni yang sangat indah. Di situ saya diperlihatkan bahwa saya itu seolah-olah berlari-lari di atas rumput itu. Saya saat itu melihat itu bertiga. Ada saya, seorang cewek, dan seorang anak. Ya itu mungkin kan karena keluarga saya kan 3 ya. Jadi saya diperlihatkan itu semua seolah-olah saya memakai pakaian zaman Belanda dulu ya. Jadi pakai celana pendek dengan baju yang dimasukkan, dengan pakai topi dengan warnanya coklat gitulah, semuanya pakai pakaian seperti itu. Dan di dalam saya berlari memutarin ladang rumput yang hijau banget itu, tidak merasa capek sedikit pun, tidak ada suatu kelelahan sedikit pun. Saya di situ hanya ketawa dan selalu ketawa. Tidak ada pembicaraan apa-apa dan ketawa terus mengelilingin rumput hijau itu. Saya diberikan penglihatan seperti itu, tapi saya nggak tahu itu tempat apa, di mana itu saya kurang apal itu tempatnya. Yang jelas itu situ ada damai sukacita, damai sejahtera. Selama 30 menit itu seolah-olah saya merasa itu tidur yang sangat lama banget, yang sangat nyenyak banget. Kemudian ketika itu saya diperlihatkan suatu situasi yang di sana seperti itu, yang sangat damai sekali. Saya tidak mengerti itu tempat-tempat apa. Yang jelas kami rasakan bahwa itu ada damai sukacita dan hanya ketawa dan ketawa. Ketika itu waktu mungkin tepat 30 menit mungkin ya, kemudian itu saya disadarkan. Ketika itu saya sadarkan, ketika sadar saya sadar. Kemudian saya ada teriakan dari seorang suster, "Pak, sudah sadar?" "Oh iya, sudah Bu." Saya hanya berkata begitu. Cuma ketika saya sadar itu di dalam tenggorokan itu kayak ada suatu ganjalan, suatu cairan gitu yang menumpuk di tenggorokan saya. Ketika itu saya ngomong sama dokternya, "Dok, ini ada suatu cairan yang numpuk, boleh saya keluarin Dok?" Saya bilang, "Oh boleh, nggak apa-apa." Kemudian saya dikasih tisu sama suster, kemudian itu cairan sudah saya tarik ke dalam, kemudian saya keluarkan, itu di dalam tisu itu sekumpal darah yang dengan campur cairan itu banyak sekali. Dan saat itu keluar, iman saya muncul di situ. Saya sudah sembuh. Iman saya mengatakan begitu. Kemudian waktu berlalu, kemudian setelah sekian menit lagi, kemudian setelah saya sadar, kemudian sudah normal, kemudian saya diantar lagi ke ruangan yang ruangan biasa, rawat inap saya. Di situ saya ngobrol sama anak saya, "Tadi gimana prosesnya?" Saya bilang, "Pak, tadi waktu Papa dimasukin alat," katanya, "di situ ada suatu gumpalan-gumpalan yang dokter juga sempat mengatakan bahwa ini apa ini," katanya. "Loh, ini apa ini?" Begitu bisa dilewatin katanya, kemudian itu alat itu seperti kayak orang main game katanya. "Wah, lari sana, lari sini." Jadi ya kata anak saya sih sambil ketawa, "Lucu kayak main game," katanya.
Seperti itu kemudian saya dikasih obat untuk tindak lanjut berikutnya. Memang saat itu hasilnya sih memang saya ada virus-virus yang di dalam, kemudian diobati secara obat-obatan. Cuma waktu itu memang sudah dipersiapkan itu 2 dokter, 1 spesialis gastro itu sendiri, kemudian yang satu itu spesialis apalah gitu. Itu untuk menanganin apabila ada tindak lanjut atau ada ditemukan penyakit lain. Itu kalau nggak salah pakai 2 dokter. Jadi ternyata dokter itu nggak kepake karena memang nggak ada masalah gitu kan. Hanya yang endoskopinya saja gitu. Itu selang waktu kita udah diizinkan pulang, kemudian obat dengan obat jalan, dengan ini segala sesuatunya yang dibutuhkan, terus diobatin sama dia. Kemudian hal-hal pengalaman hidup saya ini kemarin itu memang di dalam teman saya, di dalam komunitas saya, di dalam itu persekutuan saya ada yang punya penyakit seperti saya gitu. Saya cerita kepada dia, udahlah sama dokter ini aja, ini bagus yang sudah menanganin saya, bahwa saya ditanganin oleh beliau sekarang dalam pengobatan, saya bilang begitu. Wah, kemudian saya ceritakan itu waktu istilahnya saya mengalami dibawa ke suatu tempat, kemudian lari-lari dengan damai sukacita itu ya. Saya ceritakan bersama dia, saya diperlihatkan dalam penglihatan saat saya dibius loh, saya bilang. Itu sangat damai, sangat indah, sangat ya. Oh gitu, dia bilang. Wah itu mah surga, kata dia. Ini dia mengatakan, itu mah surga, kata dia. Ya saya nggak tahu itu tempat apa. Yang jelas ada damai, sukacita, ada damai sejahtera di situ. Ada suatu ya nggak ada capek, nggak ada apa di situ. Dia langsung menyetuk, langsung mengatakan begitu. Ya udah kalau gitu mas itu aja lakukan supaya nanti sembuh. Dia menempel lagi berkata kepada saya, lah situ enak dilihatin surga. Lah kalau saya dilihatin neraka gimana? Saya ketawa. Itu siapa yang ngomong surga neraka? Lah enak situ dilihatin surga. Kalau saya dibius, saya dilihatin neraka. Tobat saya. Itu saya seketika itu ketawa. Mereka mengatakan begitu. Dia yang mengatakan, bukan saya. Kalau saya mah nggak tahu itu tempat apa. Yang penting ada damai sukacita, ada sejahtera di situ. Ya, terkadang-kadang pengalaman-pengalaman yang saya ceritakan bersama Tuhan itu, penanggapan orang-orang itu ada yang seperti itu ya. Jadi saya juga merasa bersyukur, merasa bahwa Tuhan itu melindungi saya. Dan pada saat hari ini saya juga boleh diluputkan itu semuanya. Kalau tidak, ya saya nggak tahu ke depannya harus bagaimana. Soalnya proses-proses sebelumnya itu saya sudah saya alamin, bahwa saya sudah juga saat itu juga saya udah kebetulan Bapak Gembala kami itu adalah seorang dokter gitu ya. Seorang dokter, jadi ketika saya divonis apa-apa itu saya konsultasinya sama dia. Ketika saat itu, kenapa kamu gak konsultasi kepada gembala kamu kan seorang dokter, jadi tahu tentang medis. Saya diperingatkan seperti itu. Kemudian lab saya bawa ke beliau, lab itu. Dan unik ya bukan unik ya, jadi kebiasaan hamba Tuhan, walaupun dia seorang dokter, kalau mau meriksa itu pasti bawa dalam doa dulu gitu loh. Itu bedanya antara dokter biasa sama dokter yang ada istilahnya, apalagi dia seorang gembala gitu ya. Nah kita nurut aja ya, nggak ada lah dokter yang periksa harus berdoa dulu, kecuali kalau ya gembala kami ini gitu loh. Jadi semuanya berkas saya kasihkan dia, kemudian saya serahkan ke dia. Yaitu dia sebelum memeriksa itu dibawa dulu kita di dalam doa. Dia lebih mengutamakan doa daripada ilmunya mungkin ya gitu ya. Jadi saya di dalam berdoa, kemudian diperiksa oleh beliau, oleh dokter gembala kami ini. Terus dia menentukan bahwa ini tindak lanjutnya harus begini. Saya ikutin mereka semuanya. Dan pada akhirnya dia juga ngomong, udahlah ke penyakit dalam aja. Saya langsung ambil tindakan tadi, seperti tadi saya ambil dokter spesialis gastro ya. Itulah
kadang-kadang pengalaman-pengalaman hidup kita itu seperti itu ya. Padahal kan kita udah deket, itu udah siapin. Kita adalah anggota jemaat, gembala-gembalanya seorang dokter, harusnya konsultasi pertama kan sama beliau. Cuma ya karena Tuhan itu kadang-kadang punya rencana yang lain gitu ya. Melalui beliau, melalui petunjuk beliau, itu sampai saat ini saya boleh disembuhkan, walaupun yang nanganin itu beda. Cuma kan hikmat di dalam doa itu sendiri ya, hikmat yang diberikan oleh seorang dokter ya, petunjuk-petunjuknya itu yang terlebih dahulu. Hikmat Tuhan itu adalah dokter di atas segala dokter. Kalau kita doa, kita meminta petunjuknya ya, seperti itu kejadiannya. Jadi ya semua itu dibawa dalam doa, di dalam meja dia ya, semua alat-alat yang semua hasil daripada lab semuanya didoakan bersama, dan hikmat Tuhan yang dipakai. Itulah yang saya imanin, kemudian saya jalanin proses selanjutnya, kemudian saya sampai saat ini saya diluputkan semua penyakit itu. Dan saya intinya saya diperlihatkan oleh kuasa Roh Kudus saat itu. Saya diberikan damai, sukacita, diberi penglihatan. Nggak tahu tujuannya apa itu, nggak tahu kehendaknya apa. Yang jelas di situ harus ada damai, sukacita. Ada suatu damai yang sangat-sangat tidak mungkin saya lupakan. Dan ini boleh saya saksikan kepada Anda yang belum mengalami. Saya sudah mengalami dulu, menjadi kekuatan bagi Anda semuanya, menjadi dampak bagi Anda semuanya, bahwa iman yang berdoa, iman yang selalu dibawa dalam doa itu ada kekuatan yang sangat besar. Harus selalu mengandalkan Tuhan, harus selalu menyertakan Tuhan. Apapun tindakan kita di dunia ini harus membawa kehendak Tuhan, dan kita bawa semua persoalan dalam Tuhan. Tuhan tuh sudah mempunyai rencana yang indah bagi kita semua, sehingga kita boleh melihat semua hikmat Tuhan apabila kita membuka hati kita, menerima kuasa Roh Kudus untuk bekerja di dalam tubuh kita, mengandalkan Roh Kudus. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya memang semua kita harus berusaha, memang kita harus semuanya harus istilahnya melakukan apa yang mesti kami lakukan secara akal dan pikiran. Tetapi jangan lupa, kita harus selalu berdoa, kita serahkan kepada Tuhan, kita mencari hikmatnya Tuhan. Itu yang dilakukan oleh dokter gembala kami, ya, sehingga boleh menuntun saya untuk periksa selanjutnya ke depannya bagaimana. Jadi memang gak salah kita mengandalkan akal dan pikiran kita, memang gak salah. Cuma kita harus lebih tinggi lagi, kita harus mengandalkan Tuhan. Tuhan bisa membalikan dari bencana menjadi mukjizat, sakit penyakit menjadi mukjizat. Itu semua boleh dilakukan karena kita lihat kisah Alkitab. Ya, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Bijaksana, Tuhan Maha Menyertai. Tuhan adalah gembala kami. Tuhan adalah Allah yang selalu menuntun ke rencana yang indah, bukan rencana kecelakaan. Itu yang perlu kita ingat. Jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan kita. Memang kita harus pakai akal budi, cuma kita harus lebih percaya kembali kepada kehendak Tuhan dan hikmat Tuhan. Dan mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk selalu melihat jalannya, untuk selalu melihat kehendaknya, dan menuntun kita untuk langkah step demi step, proses demi proses. Itulah yang kita utamakan. Sehingga pada saat hari ini saya boleh bersaksi, sehingga pada saat ini saya boleh menyaksikan kebesaran Tuhan, kebersamaan Tuhan. Saya bagikan kepada Anda yang belum mengalami, karena saya sudah mengalami lebih dahulu, bahwa hikmat Tuhan itu perlu, berdoa itu sangat perlu, mencari hikmatnya itu sangat perlu, dan mengandalkan Tuhan itu sangat perlu. Itu pengalaman saya agar menjadi rema di dalam, menjadi dampak di dalam kehidupan Anda semuanya, di dalam komunitas saya, teman-teman saya semuanya,
semuanya boleh mengalami apa yang saya alamin ini, boleh menjadikan pengalaman hidup bagi Anda semuanya. Jangan lupa selalu mengandalkan Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, dan Tuhan itu mempunyai rancangan yang terbaik buat kita semua. Sekian, haleluya, haleluya.